Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan perkenalan dulu. Nama Ibu Romi. Ya, sudah kenal? Oke, alhamdulillah kalau sudah kenal. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa biasanya? Baiklah, ayo Aska, kita mulai. Berdoa mulai. Oke, untuk yang poin ketiga, buka halaman 56. Kewajiban setelah usia balik. Ya, ketika kita sudah usia balik, kita sudah mempunyai kewajiban, baik itu perempuan maupun laki-laki. Seperti kewajiban kita dalam beribadah yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti sholat, puasa Ramadan, itu sudah wajib kita lakukan. Itu sholatnya kita ada berapa rakaat dalam satu hari satu malam? Ada berapa waktu? 5. Itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. 5 waktu. Ada berapa rakaat? 17 rakaat. Sudah bisa sholat semuanya? Sudah, alhamdulillah. Ibu yakin semuanya sudah bisa sholat. Nah, untuk puasa Ramadannya yang setahun sekali itu juga sudah wajib. Jadi jangan ada yang bolong-bolong lagi ya ketika sudah balik. Nah, artinya ketika sudah wajib itu sudah dijelaskan tadi, ketika ditinggalkan kita akan mendapatkan jika dikerjakan mendapat pahala. Oke, baik, pintar. Sebenarnya sholat fardu itu adalah atau sholat wajib yang 5 waktu itu biasanya diperintahkan kepada anak-anak yang sudah berusia 7 tahun. Ibu dulu kalau nggak bisa sholat sudah usia 7 tahun langsung dipukul. Kalau orang tua kita mengumpul, ayo nak bangun, sholat subuh, ayo. Jika kita tidak mau dan dipukul, jangan marah. Karena itu memang perintah. Perintah dari Allah untuk memukul supaya anak-anak tidak malas sholat. Ya, pernah dipukul sama mamanya? Pernah. Sakit nggak? Itu belum seberapa. Intinya kita sholat daripada kita dipukul sama malaikat. Serem. Ya, jangan lupa sholat ya. Sholat itu merupakan tiang agama. Jika sholat itu tidak kita dirikan, tidak kita kerjakan, maka agama kita akan runtuh. Ya, sama seperti rumah. Kalau rumah tidak ada tiang, itu tidak akan terbangun, tidak akan menjadi. Rumput bahasa kita. Sama juga kayak sholat. Kemudian kewajiban kita ketika sudah balik adalah menutup aurat. Tahu nggak maksud menutup
aurat laki-laki itu dari pusar ini sampai lutut. Ya. Jadi kalau laki-laki kelihatan ininya nggak apa-apa. Kalau masih darurat. Tapi kalau bisa pakai baju ya, anak-anak nggak segar, nggak enak kelihatannya kalau hanya pakai gini, pakai sarung. Oke, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya semuanya harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ini bukan, ini punggung tangan, ini telapak tangan, ya, paham? Semuanya harus ditutupi kalau perempuan, kecuali itu tadi wajah dan telapak tangan. Lalu kita itu sebagai perempuan itu dianjurkan atau diperintahkan untuk memakai pakaian yang tidak terlalu ketat, harus longgar. Pernah nggak kalian lihat yang mama pakai baju yang ketat banget? Pernah ya? Itu nggak boleh. Kalau mamanya atau kakaknya terlihat seperti itu, tegur nah, ya? Ngerti? Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mencari ilmu. Mencari ilmu. Setiap laki-laki dan perempuan muslim berkewajiban untuk mencari ilmu atau belajar. Sebenarnya mencari ilmu ini bukan hanya ketika kita sudah balik, tapi mencari ilmu itu dianjurkan dari semenjak kita dalam kandungan sampai meninggal. Artinya ketika masih dalam kandungan bukan kita belajar bawa buku ke dalam perut mama kita, bukan. Tapi orang tua kita atau apa yang mengajarkan kita, misalkan sini diurus ketika anak-anak masih dalam perut, ya, kita belajar. Ayo nak, kita belajar surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu ditelus-telus perutnya kalau kita belajar semasa dalam kandungan. Itu maksudnya bukan bawa buku ke dalam perut, ya. Belajarnya sampai kita meninggal. Bukan hanya kita ketika sudah lulus nggak perlu belajar lagi. Tidak, harus belajar sampai akhir hayat, ya. Ilmu itu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Ketika kita tidak belajar, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kemudian tekun membaca. Anak-anak di sini hobi membaca tidak? Hobi, alhamdulillah, itu bagus sekali, ya. Ketika kita membaca, otomatis kita akan mendapatkan ilmu dan terus berlatih dan mengamalkan ilmu, disertai memperbanyak doa agar Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Artinya, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita harus mengamalkannya kepada orang lain. Misal, contoh kalau kita sudah selesai sekolah, sudah tamat kuliah atau apa, kita bisa memberikan ilmu kepada anak-anak yang lain atau kepada teman-teman yang lain. Contohnya seperti ini, ibu mengajarkan kalian ini, itu termasuk dalam membagikan ilmu kepada orang lain. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Aska, sudah paham? Ngantuk ya, nak? Nggak ada yang ditanyakan, ya? Kalau gitu ibu yang tanyakan, ya. Siapa yang berhasil menjawab, ibu akan kasih duit 5.000 untuk jajan es teh hijau. Oke? Ketika ibu bertanya
semuanya yang mau menjawab angkat tangan lalu maju ke depan ya. Dijelaskan di depan, oke? Baiklah, untuk laki-laki dulu ya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, aurat laki-laki itu dari ya, Adil maju. Oh, Abang maju, Bang. Oke, Bang, jelaskan Bang pada mereka semua, pada kawan-kawan. Aurat laki-laki itu dari jelaskan, Bang. Aurat laki-laki dari pusat ke lutut. Bagaimana, sudah tahu semuanya? Ya, kasih tepuk tangan buat kawan. Oke, untuk yang perempuan sama soalnya seperti yang laki-laki tadi. Untuk aurat perempuan itu dari mana-mana saja. Ini tangan, silakan maju ke depan. Ya, ayo. Jelaskan suaranya agak kencengan ya. Dari tertutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, tepuk tangan buat kawannya. Bagus anak-anak ibu kita semuanya ya. Oke. Untuk materi hari ini gimana, sudah paham semuanya? Ya? Kalau sudah paham, Ibu tutup dulu ya. Untuk pelajaran selanjutnya dialihkan sama Ibu Nia kembali ya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Abu. Nah, beda ya. Kalau sudah paham, Ibu tutup dulu ya. Untuk pelajaran selanjutnya dialihkan sama Ibu Nia kembali ya. Akhir kata Ibu ucapkan